تأخذ سنة الحمد ولا لله نوم له ما في السماوات وما في الأرض نحمده من ذا الذي ونستعينه يشفع ونستغفره عنده ونؤمن إلا به بإذنه ونتوكل عليه يعلم ما بين أيديهم وما ونعوذ خلفهم به من ولا شرور يحيطون أنفسنا ومن بشيء من سيئات علمه أعمالنا إلا ما شاء من يهد وسع الله فلا كرسي مضل له ومن السماوات يضلل فلا والأرض هادي له ولا يؤوده حفظهما أشهد أن لا وهو إله إلا الله العلي أشهد أن العظيم محمدا عبده وإنا ورسوله لذكرك صلى وشكرك الله على آله وحسن وصحبه وبارك عبادتك وسلم سبحان تسليما الله كثيرا كثيرا ما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah SWT telah menghadirkan kita dalam satu perhimpunan, dalam satu usaha Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan alhamdulillah Bapak-bapak, walaupun datang tadi malam dengan perjalanan, tapi Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di wajah bapak-bapak ini menandakan Allahumma la nusi kesyukuran, sana'an 'alaika anta kama asnaita nikmat. 'ala nafsik. Allahumma fil lana Biasanya orang yang mendapatkan nikmat itu wajahnya wa li jami'il mu'minina al mu'minat wal muslimina al muslimat. Maka Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Allahumma fi SWT, ramadan sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma raham ummatan Kita dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi orang awal tugas mutallifin mutanasirin muta'awinin ya akramal akramin. Allahumma rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Isma' bainana wa bainal muslimina fi hadzal istima'i ya arhamar rahimin. Allahumma istamilna wa awladana wa ahlana wa ahla baitina wa ahla qaryatina. Satu istana yang indah, yang megah, yang mana Rabbana taqabbal minna orang-orang kalau melihat itu sangat tertarik. Taqabbal minna Nyaman ta'limana, melihat. taqabbal minna Jika orang ta'abbudana, melihat pun taqabbal sangat tertarik. minna khidmatana, taqabbal Begitu juga orang yang di dalamnya minna merasa nyaman dan sebagainya. Tub alaina ya maulana. Apa maknanya hadirin yang dirahmati Allah? Padahal para nabi tidak meninggalkan daripada harta benda. Tapi yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW adalah satu tatanan masyarakat yang dinamakan masyarakat Madani. Alhamdulillah. Yang mana keimanan mereka, ta'aluk mereka kepada Allah SWT telah menggetarkan daripada langit. Yang mana ketaatan mereka, ikram mereka, masyarakat yang begitu indah, yang begitu kokoh, sehingga orang-orang yang bukan muslim, orang-orang Yahudi ini sangat sungkan, sangat enggan, takjub. Bahkan Raja Parsi, Raja Romawi, ketika mengirim mata-mata mereka menyampaikan, saya tidak pernah melihat satu masyarakat yang begitu taat, yang begitu menghormati, yang mana mereka saling ikram, yang mana mereka saling menghargai satu yang lain. Begitu juga menghormati daripada pimpinannya, yaitu kepada baginda Nabi SAW. Sehingga ketika beliau berwudu, maka orang berebut untuk menjadi airnya. Begitu dan sebagainya. Sehingga tatanan yang begitu kokoh para hadirin. Sehingga orang-orang raja daripada Parsi maupun Romawi begitu bergetar daripada hatinya. Sehingga orang muslim, tentara kaum muslimin belum sampai, mereka pun sangat bergetar hati mereka. Sehingga mereka telah mengirimkan utusan kepada raja daripada Cina, kaisar daripada Cina, menyampaikan ada masyarakat yang begini. Disampaikan, maka dalam surat itu diceritakan kepada kaisar Cina
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika sampai kepada Raja Cina, maka kami sanggup untuk mengirimkan tentara yang ujungnya sudah sampai di negeri Arab dan belakangnya masih di Cina. Tetapi ketahuilah bahwa mereka tidak bisa dikalahkan. Mereka tidak bisa dihancurkan. Kenapa hadirin? Karena begitu kokoh daripada takluk mereka kepada Allah SWT, nampak cahaya-cahaya. Maka begitulah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka inilah maksud daripada istimewa. Maksud daripada istimewa ini hadirin, kita akan meneruskan istimewanya baginda Nabi SAW. Kita akan meneruskan usaha baginda Nabi SAW. Masyarakat yang begitu indah, masyarakat yang begitu disegani, masyarakat yang begitu dimuliakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, ini bergantung daripada kesuksesan istimewa ini hadirin. Yang mana Bapak-bapak sudah ketahui, ini maksud daripada istimewa ini adalah pertemuan antara dua kerja besar, yaitu adalah untuk kembalinya daripada jamaah yang dari fisabilillah dan berangkatnya jamaah ini. Maka inilah maksud. Nah, maksud ini supaya menjadi satu fikir, satu kerisauan daripada kita. Bahwa kita datang di sini untuk menghadirkan orang, ini adalah untuk mengenalkan bagaimana setiap orang nanti pulang hadirin, ini mempunyai fikir daripada dakwah. Karena ini istimewa akan menghadirkan orang baru yang belum pernah keluar 3 hari, belum pernah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mereka melihat nanti begitu indahnya dalam istimewa ini suasananya, ta'aluknya juga kepada majma' ini kepada Allah, begitu juga amalan-amalan, sehingga mereka pulang ini membawa kerisauan, membawa fikir. Maka satu orang yang membawa fikir kembali ke kampungnya hadirin, maka ini akan menjadi asbab hidayah dari ribuan orang di kampungnya juga. Maka ini sangat besar. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, maka ini semua ini bergantung daripada bapak-bapak yang hadir awal ini. Maka dikatakan orang yang hadir awal ini adalah sebagaimana orang yang di saf pertama. Di saf pertama. Maka orang yang saf awal ini kalau lurus hadirin, maka orang saf yang berikutnya ini kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, maka juga akan mengikuti daripada saf yang pertama. Tetapi kalau saf yang pertama ini bengkok dan sebagainya, maka saf yang berikutnya pun akan ikut daripada bengkok, begitu seterusnya. Kalau saf yang awal ini salah arah, maka juga yang berikutnya ini akan salah arah. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, maka Bapak-bapak saudara-saudara yang datang awal, ini adalah orang-orang awal. Orang-orang yang akan memborong pahala. Orang-orang yang akan orang-orang berikutnya. Begitu juga akan membawa pengaruh daripada orang-orang yang hadir berikutnya. Maka untuk itu Bapak saudara-saudara sekalian, ini perlunya kita ini duduk dengan penuh tawajuh. InsyaAllah Bapak sekalian. Karena dalam satu kerja dikatakan para hadirin, maka akan dilihat daripada kebersamaan. Bangunan satu bangunan rumah sakit. Selain daripada bangunan juga, maka yang dinilai ini keseluruhannya. Dokternya juga bagus pelayanannya. Begitu juga yang menerima istiqbalnya, penerima tamunya ini juga bagus. Kemudian juga pelayanannya juga bagus. Bahkan yang bagian kebersihan misalnya. Rumah sakitnya bagus bintang 5, tapi kebersihannya bintang 1 misalnya. Yang kotor, maka ini juga akan menjadi cacat hadirin. Yang tadinya bagus tapi kebersihan tidak terjaga. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, maka di dalam satu bangun tadi, sistem tadi rumah sakit ini adalah kebersamaan. Maka begitu juga di dalam istimewa ini hadirin. Dalam istimewa ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada perkara yang kecil di dalam istimewa ini. Karena kalau Allah terima hadirin yang dirahmati Allah, ini akan menjadi tiket masuk surganya Allah SWT.
Suatu ketika istimewa di distrik di India sana. Maka satu orang, itu kalau zaman dulu, itu istimewa di sana itu masih ada tanah. Ada bagian orang kalau masuk tandas itu ngasih 3 biji tanah yang sudah dibulat-bulatkan di keringnya. Mungkin yang awal-awal tahun 90-an ini bapak-bapak masih menangi ini yang datang ke sana. Di kampung-kampung. Maka satu ketika di dalam istimewa tadi ada salat jenazah. Ternyata siapa yang meninggal? Orang yang tadi khidmat tadi. Khidmat yang bagian tandas. Maka selesai begitu istimewa, malam harinya banyak orang yang bermimpi dia sudah di atas mimbar yang dengan pakaian yang megah. Maka dikatakan, dia mengatakan, wahai saudara, kamu melihat saya ini duduk di sini bukan karena sholat, bukan karena zikir saya, tetapi Allah suka ketika saya menyerahkan 3 biji daripada tanah kepada orang yang mau masuk ke tandas tadi. Ini Bapak saudara-saudara sekalian. Begitu juga di zaman baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW pernah menceritakan mencari seorang wanita. Yang mana wanita tadi dikatakan punya juga penyakit, punya kelemahan. Maka suka membersihkan daripada kotoran di masjid. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini? Di mana fulanah tadi? Ya Rasulullah, sudah meninggal. Di mana kuburnya? Maka tunjukkan, maka beliau salat gaib di sana. Ziarah daripada kuburnya. Maka beliau bersaksi bahwa wanita ada di ahli surga. Siapa yang bersaksi hadirin? Baginda Nabi SAW. Maka tidak hal yang tidak mungkin. Nanti kalau Allah suka di antara bapak-bapak yang berkhidmat di bagian mana saja. Ketika Allah suka nanti malam capek, kemudian bermimpi, berjumpa dengan baginda Nabi SAW, alangkah daripada bagiannya semua akan mengirikan. Begitu insya Allah. Nah, inilah bapak saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka bagaimana kita yang orang yang awal, ini dengan kita luruskan daripada niat kita. Ya, kita letakkan kita dimanapun bagian yang di dalam istimewa ini hadirin yang dirahmati Allah, ini tidak ada perkara yang kecil. Tidak ada perkara yang kecil. Semua ini kerja besar, bukan yang maaf istilahnya di atas mimbar ini orang yang utama, tidak. Semua kita ini dalam kerja istimewa tadi sudah kita sampaikan, sebagaimana satu kerja rumah sakit tadi, maka ada satu sistem keseluruhannya. Kalau masing-masing ini telah menyempurnakan kerja, mentaati dimanapun dia, dimanapun dia berada, para hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah suka, maka hadirin ini akan menjadi asbab daripada kebaikan, catatan daripada bapak-bapak nanti menghadap kepada Allah SWT. Maka bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, nah ini kerja istimewa. Satu ketika saya mendapatkan bayan hidayah. Maka dalam bayan hidayah tadi dikatakan, kalau kita ini dalam setiap amal kita ini kita ikut taat kepada apa putusan musyawarah, walaupun kita di dalam tandas, kita tetap akan memborong mendapatkan pahala semua daripada seluruh jamaah. Di dalam jamaah ada yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, ada yang sedang amal yang lain, baca Quran. Ketika kita datang, kita ke tandas dengan izin daripada Amir. Amir Ustaz, izin saya ke tandas. Walaupun kita di tandas, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan amalan seluruh daripada amalan jamaah tadi. Termasuk kelebihan qabuliyat. Ada yang sedang berdoa misalnya, maka kita pun akan mendapatkan barokahnya daripada doa juga. Qabuliyat daripada doa tadi kata beliau. Tetapi kalau kita ini, istilahnya, kalau bahasa saya itu nyelonong begitu saja. Ya.
maka kita tidak akan mendapatkan, kata beliau, tidak akan mendapatkan bagian. Nah, maka ini penting. Yang di bagian-bagian para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita masing-masing sudah ada penanggung jawabnya di seksi masing-masing. Maka ketika kita sudah meletakkan diri kita di dalam khidmat, sebenarnya hadirin, bahwa diri kita, waktu kita, keinginan kita ini sekarang ini bukan milik kita lagi. Milik siapa? Allah dan kita telah jual kepada Allah. Ya. Dan Allah telah membelinya dengan surga. Maka kita letakkan diri kita tadi dengan bukan keinginan kita, tetapi keinginan dari para musyawarah. Di dalam seksi masing-masing ada musyawarah, diputuskan jam berapa kumpul, jam berapa nanti tugasnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini kita pegang. Seorang sahabat yang mereka telah berjaga fisabilillah. Dan dikatakan dia paginya dia baru masuk Islam. Kemudian berjuang bersama Nabi. Kemudian dia kan seorang pemuda. Kemudian dia ketika Nabi untuk memilih orang yang jaga fisabilillah, maka dia yang jaga sampai akhirnya dia jaga, kemudian dia syahid di dalam pertempuran. Maka dikatakan ini orang ini amalnya sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena apa? Dia baru mendapatkan surga. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, kita sekali lagi kita telah menjual diri harta kita kepada diri ke Allah SWT. Maka kita letakkan, keinginan-keinginan kita. Maka kita letakkan dalam musyawarah. Maaf termasuk yang pedagang misalnya, ini saya ulang-ulang karena saya juga mendapatkan nasihat dulu dari almarhum Kiai Abdul Halim. Kalau kamu khidmat katanya, kamu selesaikan daripada tugas kamu. Karena beliau tahu kalau ini saya suka jual beli begitu. Maka kalau kamu mau kulaan katanya, alhamdulillah tidak pernah kulaan saja. Kata beliau, kamu selesaikan dulu. Berangkat, kamu selesaikan tugas kamu, nanti wafsi, bahkan kalau kamu lebih istikhlas lagi, kamu balik lagi ke rumah kamu, baru kamu berangkat, walaupun tempatnya sama di tempat kamu istighfar. Maka kamu akan mendapatkan kenikmatan daripada ini amal, kata beliau. Kita akan mendapatkan daripada nikmatnya amal. Ya. Karena nikmatnya makanan Bapak, walaupun ini dari kambing yang sama. Ya, bahannya kambing. Ini di sini banyak ahli khidmat nih, ahli masak. Ini kalau dimasak gulai dengan kari, beda apa enggak? Rasanya beda enggak? Ya, kalau sama kata almarhum Kiai Zairan, ilatnya berarti kesleo katanya. Ini kambing, dimasak sate berbeda, dimasak tengkleng ini berbeda, tongseng begitu berbeda. Nanti dimasak apalagi rendang, kadang juga berbeda rasanya. Bahannya sama. Maka begitu juga kita akan mendapatkan nilai daripada kenikmatan amal. Ini tergantung daripada kesungguhan daripada kita. Insyaallah Bapak sekalian. Maka kita letakkan dimanapun bapak-bapak bertugas, ini bukan perkara yang kecil. Kalau kita disiplin di dalam kerja, akan tampak indah ini kerja. Akan tampak ini indah istimewa ini. Maka untuk itu Bapak saudara sekalian, bagaimana setiap daripada kita ini menghadirkan keyakinan yang betul kepada Allah SWT. Karena kerja akan mudah, kerja akan terselesaikan. Kerja akan menjadi ringan kalau datang daripada pertolongan Allah SWT. Maka harus kita banyak ta'aluk kita kepada Allah SWT. Seorang sahabat hadirin dinasihati oleh baginda Nabi SAW. Wahai fulan, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Maka selepas itu dia tidak minta kepada siapapun kecuali Allah SWT. Perkara yang kecil, perkara yang besar dia minta kepada Allah. Sehingga begitu manjanya dia kepada Allah SWT. Sampai cambuk jatuh ini mau diambilkan, kata biarkan di bawah. Saya ambil sendiri. Sambil diambil katakan, ya Allah, cambuk saya jatuh ya Allah. Karena dia sudah punya ta'aluk yang begitu kuat, yang begitu ini kepada Allah SWT.
Tahu kan seorang anak itu kalau begitu dekatnya kepada orang tua begitu manja. Diambil sana, diambil sini, tinggal pak sambil tunjuk sana, tunjuk sini nih. Ya. Penjaga tokonya pun dia tidak khawatir. Ya. Dia pun tidak khawatir. Orang tuanya pun dilihat tingkah lakunya daripada anaknya begitu senang. Karena apa? Dekatnya dia anak ini kepada siapa? Sang ayah. Maka begitu juga hadirin kalau kita ini ta'aluk kita kepada Allah SWT kuat. Maka Bapak Saudara sekalian, maka Allah SWT akan tolong daripada aktivitas kita ini. Maka setiap saat, setiap aktivitas, kalau bisa kita minta tolong kepada Allah SWT. Dahulu kalau kita ini belajar di awal-awal, keluar 3 hari dengan guru-guru kita dari India, dari Pakistan dulu. Katanya kalau kamu punya apa saja, kamu minta kepada Allah. Saya masih ingat mau izin beli sabun, katanya kamu sholat dulu minta kepada Allah. Mau beli sabun dekat dengan masjid, tapi kata beliau kamu sholatnya, karena kita ini masih muda dan sebagainya yang kita ikuti, tapi memang lain rasanya Pak sekalian. Maka begitu apalagi ini perkara-perkara yang besar. Kita akan berhadapan dengan saudara-saudara kita yang datang di majma' ini bermacam-macam. Maka sekalian, yang berbagai macam karakter, ada yang riang, ada yang maaf istilahnya tidak sabaran, ada begitu juga yang ya begitulah sifatnya dengan berbagai macam karakter. Maka untuk itulah Bapak sekalian kita minta tolong kepada Allah SWT, senantiasa kita tawajjuh kepada Allah SWT setiap daripada kerja kita. Insyaallah sekalian. Maka jaga kemudian kita juga jaga daripada amal kita, salat kita dan sebagainya kita perhatikan Bapak sekalian. Begitu juga kita bawa sifat-sifat daripada salat dalam setiap daripada keadaan, bahwa kita dilihat oleh Allah, setiap kita diperhatikan oleh Allah SWT, maka kita bawa. Kemudian Bapak saudara-saudara sekalian, juga kita jaga setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Maka kita penuhi. Di mana jam kita ini bertugas, maka ini juga amalan. Kita perhatikan, begitu juga waktu-waktu infiradi Bapak sekalian. Karena kita sebagai umat baginda Nabi SAW, sebagai hamba Allah SWT punya tanggung jawab. Bukan istilahnya yang buat dakwah ini Bapak sekalian, nanti ini hanya orang-orang yang bagian ikhtilat. Tidak. Setiap kita para sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita buat dakwah. Kita buat dakwah, kita sampaikan Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Terus kita sampaikan, kita dengungkan. Sehingga hati kita ini betul-betul ada rasa ta'aluk kita kepada Allah SWT, mengagungkan Allah, ada merasakan daripada kita merasa dilihat oleh Allah SWT dalam setiap saat dan keadaan. InsyaAllah sekalian. Maka kita hidupkan suasana. Kita dengarkan Ghazali dan sebagainya. Walaupun kita ini dengar. Sebagaimana saudara-saudara kita Pakistan, Masya Allah. Setiap mereka, walaupun berdua sekalian, itu mereka juga buat daripada mutakarah tentang dakwah. Kenapa? Yang beruntung kita, katanya, tidak ada seorang ulama dari Madinah boleh katakan, kalau sebanyak mana kamu buat dakwah, sebanyak itulah kamu akan jumpa dengan Allah, katanya. Kalau kita ini buat dakwah kepada 10 orang, maka berarti kamu menghadap kepada Allah 10 kali, katanya. Kalau 25 kali, maka kamu berarti menghadap kepada Allah 25 kali. Ini Bapak saudara sekalian, rahasia di antara ini dakwah. Maka kita perhatikan daripada waktunya, setiap amal kita, zikir kita dan sebagainya, baca Quran kita dan sebagainya. Maka walaupun sesibuk apapun juga pada sekalian, bagaimana baginda Nabi SAW, sesibuk apapun beliau, maka ada waktu. Beliau kalau sudah selepas Isya merupakan waktunya untuk membaca daripada Quran, ulang dan sebagainya dan sebagainya. Ini masyhur. Sehingga kalau Bilal ini sudah menjaga di depan pintu, maka semua sahabat tidak akan untuk jumpa dengan Rasul. Berarti Rasulullah sedang menyelesaikan daripada amalan. Maka begitu juga kita ada waktu-waktu yang mustajabah, kita ada waktu-waktu yang memang ada bagian kita untuk ta'aluk kita kepada Allah SWT. Bersedia insyaallah sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah juga kita dahulukan daripada ikramul muslimin kita. Karena baginda Nabi SAW sudah mengingatkan, jangan sampai kita menjadi orang bangkrut. Karena apa?
karena kita tidak tunaikan daripada hak-hak daripada saudara kita. Masyarakat Madani yang ditinggal oleh baginda Nabi SAW adalah masyarakat yang begitu kuat ikramnya. Sehingga orang yang menjadi asbab turunnya ayat, orang miskin yang hanya memiliki semangkok daripada makanan, dia pun ikram. Begitu sukanya Allah SWT sehingga pagi hari, malam hari, Allah turunkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah suka pada mereka. Maka begitu juga hadirin. Ini sekarang ini kita waktunya kita untuk mendahulukan, kita menunjukkan bagaimana sikap ikram. Karena kita berhajat sekali. Misalnya tandas misalnya. Ada orang tua yang memang ya sudah kita betul orang yang berhajat, maka mendahulukan. Ketika kita sangat berhajat, maka kita mendahulukan. Inilah yang orang yang menjawabkan sifat-sifat daripada orang yang mendahulukan wajib tirun alang fusim walau kana fihim khassasah. Maka kita dahulukan kepada saudara-saudara kita yang berhajat. Jadi kalau nanti misalnya kita didahului, yang tidak usah marah. Oh, ini berarti dia sangat berhajat sekali begitu. Salah ya. Kadang-kadang kan ada orang begitu. Ya, apalagi ini istimewa. Ya, istimewa ini adalah menghadirkan orang-orang baru yang belum pernah keluar. Kadang-kadang ya maaf misalnya baru kenal baru mendekat kepada masjid karena ada pertemuan, mereka tertarik ingin rasa ingin tahunya. Sehingga ya maaf istilahnya adab-adab dan sebagainya belum, maka kita harus ikram. Termasuk juga nanti kalau kita lihat orang makan, jangan ditegur banyak contoh misalnya, kadang-kadang kita lihat ya orang-orang baru mereka makan dengan tangan kiri dan sebagainya. Ya kita negurnya monggo dengan cara yang hikmah, jangan langsung sehingga membuat daripada dia. Begitu juga nanti ada orang yang jalan-jalan, maka ini buat ikhtilat, buat usaha kepada mereka ikram dengan bahasa yang hikmah, bahasa lembut untuk supaya mereka ini tertarik. Sebagaimana dikisahkan Sayyidina Husain dan Hasan Husain. Ketika melihat ya ada orang tua wudunya tidak betul dan sebagainya, maka pura-pura ini dua ini bertengkar. Ini wudu kamu bukan begini, salah. Ini cara-cara satu yang bapak-bapak kisahnya sudah masyhur. Begitulah bapak-bapak sekalian kita belajar di dalam istimewa ini untuk sikap ikram, apalagi bapak-bapak di bagian petugas misalnya. Nanti misalnya orang yang datang bludak misalnya lebih daripada kapasitas, ya jangan nanti wah ini maaf ini tempat khusus untuk petugas ini, ya jangan, salah sekalian. Ya, kita korbankan barangkali dengan pengorbanan sifat ikram tadi Allah suka, baginda Nabi SAW suka, maka kita berjumpa dengan baginda Nabi SAW ini lebih menyenangkan. Insyaallah sekalian. Maka kita harus ada sifat ini untuk kita saling memuliakan. Begitu juga di dalam makan, antri dan sebagainya tempat. Kita dahulukan saudara-saudara kita. Nah terutama sekali ini juga barang-barang. Supaya masing-masing ini diperhatikan juga Bapak. Supaya kalau ada orang tua dan sebagainya yang ini supaya diperhatikan, diikram. Untuk letaknya nanti dan sebagainya, didekatkan dan sebagainya. Kadang lupa, ya. Karena ini majma' yang besar, Ini nanti kalau mereka kembali dan sebagainya, sendal, peralatan dan sebagainya, ini juga kita bantu. Maka, bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini harus ada kerjasama yang baik. Petugas istiqbal misalnya, kemudian setelah menerima tamu, syukur ada ikram, ya. Ada satu teguk minuman, satu biji daripada kurma. Ketika mereka datang bukan seteguk daripada airnya, seteguk daripada amalan tadi Pak sekalian. Ketika kita ikram, orang dalam kehausan ini, maka betapa bahagianya dia, betapa senangnya dia. Maka begitu dia sudah senang gitu Pak sekalian, ini sudah berarti 50% dia sudah ketaskil Pak sekalian. Dia sudah tertarik, tinggal membentuk 50% lagi. Kalau dia sudah datang, lihat begitu senang, wah ini sudah ada tertarik dia. Nah, tinggal 50% nanti ini membentuk. Maka ini penting. Bagian istiqbal nanti
kemudian juga letak di mana. Ya, nanti misalnya ini kerjasama antara ikhtilat dengan istiqbal, misalnya letaknya Bapak ini nanti akan dipetakan di mana, untuk apa? Untuk memudahkan mengingat. Ya, terutama orang tua misalnya, ini kalau tidak diberi tanda, ini bagian Jawa Barat, ini bagian Jawa Tengah, ini bagian DKI, Jawa Timur, kemudian ini Bapak sekalian, ini akan menyusahkan. Ya, kalau orang mungkin yang muda-muda masih ingat, tetapi orang tua ini untuk memudahkan daripada tanda tadi. Oh, ini alamat ini Bapak berada di sini dan sebagainya. Nah, ini supaya kalau ada orang bertanya, ini bagian ikhtilat, begitu juga Bapak-bapak, ya jangan cuek begitu. Insyaallah ya. Nah, ini bukan tugas saya Pak, ini tunjukkan sana, ya enggak begitu. Ya. Jadi semua kita menjadi petugas kita menjadi dai, kita juga belajar untuk ikram, belajar untuk ikhtilat, belajar untuk istiqbal, belajar untuk khidmat. Ya. Karena kalau 6 sifat ini ada pada kita sekalian, ini kita akan mudah untuk mengamalkan agama secara sempurna. Insyaallah sekalian. Begitu juga kita juga belajar untuk ikhlas, kita semata-mata karena Allah SWT. Di antaranya kata ulama kita ini, sifat daripada ikhlas ketika kita beramal, kita lupakan, kita tidak mengharapkan balasan apapun di dunia ini. Baik pujian ataupun balasan pada materi kita di dunia ini. Sudah, kita beramal semata-mata kita mengharapkan balasan Allah nanti di akhiratnya Allah SWT. Kita belajar. Begitu juga kita bermujahadah. Karena namanya istimewa sekalian, ya tentunya banyak daripada kekurangan dan sebagainya, maka kita apa yang sudah diputuskan, ya, kita saling menutup kekurangan daripada saudara kita. Jangan malah dituduh, wah itu bagian sana yang kurang nih, mesti yang beginilah ini. Ya, ini tidak betul sekalian. Ya. Ini kita kerja kita bersama sekalian. Kalau ada kekurangan daripada bagian lain, kita ada kesempatan untuk membantu dan sebagainya, maka kita saling menutup, kita saling menyempurnakan. Bersedia insyaallah Bapak sekalian. Kemudian yang tidak lupa juga, karena ini istimewa, ini sampai hari Ahad, bapak-bapak yang datang awal, ini juga menjaga untuk kondisi, ya, kondisi daripada fisik, istilahnya, ya, gunakan waktu untuk istirahat ini yang cukup ketika istirahat. Kemudian ketika waktu makan juga kita gunakan makan yang cukup. Kemudian artinya kita jaga masing-masing untuk kita punya kondisi. Ya, kita jaga supaya nanti sekalian ketika dalam istimewa sekalian, ini bapak-bapak ini bisa menyempurnakan tugas dengan baik. Begitu juga kalau kita istilahnya dalam keadaan baik, kita bisa ikram kepada saudara-saudara kita. Insyaallah sekalian. Begitu insyaallah sekalian yang bisa kita sampaikan. Kemudian ini teman-teman di lapangan ini sudah berapa bulan yang lalu mereka sudah berusaha untuk menyempurnakan daripada ini medan istimewa. Jadi kalau ada kekurangan dan sebagainya, ini bagian seksi masing-masing, ini merapikan, menyempurnakan. Kemudian kalau ada misalnya tempat dan sebagainya pergeseran, tentunya harus koordinasi dengan lapangan, karena ini sudah ada bagian yang sudah dibagi begitu. Salah ya. Jadi kalau ada kekurangan, ini mohon untuk seksi masing-masing, ini untuk menyempurnakan dan sebagainya. Termasuk tenaga, ini kalau bisa ya dikontaki dan sebagainya, bagaimana supaya tenaga yang sudah diputuskan untuk personil yang diputuskan di bagian seksi masing-masing, ini juga bisa disempurnakan. Walaupun ini juga bagian dari para santri sudah ada disediakan, tetapi yang sudah diputuskan musyawarah ini juga semohon untuk disempurnakan begitu. Insyaallah Bapak sekalian. Cukup, ada lagi? Jadi insyaallah sekarang selepas ini silahkan berkumpul untuk seksinya masing-masing untuk koordinasi, termasuk juga personil dan juga pembagian daripada tugas dan sebagainya. Jadi, nanti juga akan ada mudzakarah untuk daya untuk seksi masing-masing, kita tunggu juga. Ini sebagai awal untuk mudzakarah kita insyaallah. Jazakallah. Silakan Pak berkumpul dengan seksinya masing-masing.